Kamu tahu klinik saya? Tahu dong. Kalau tahu siapa saya, tahu klinik saya, kenapa kamu nggak pernah datang ke klinik saya? Mahal. Kalau menurutku ini salah satu karena efek samping dari penyalahgunaan skincare. Aku nggak tahu tapi di klinik mana dikasihnya. Antara di K atau di N, kayaknya dikasih Hidroquinone. Yang aku menantang justru di pasiennya adalah, mohon maaf Mbak, Anda operasi hidung. Dok, aku mau nanya itu juga enggak? Dok? Miring Mbak. Yang kita bingung nih, aku bingung tuh suka. Lu mendingan ke dokter kulit dah, nggak usah ke dokter estetik. Kalau gitu gimana tuh? Semuanya sama ya. Sama. Aku ngomong gini nanti kontroversi ya. Ya kan memang itu tujuannya. Biayanya cukup, nggak murah ya, maaf ya. Ya lebih mahal dari operasi hidung kamu ya. Konten dalam program ini disajikan dengan tujuan edukatif yang menghibur semi sketsa. Semua materi disusun untuk mempermudah pemahaman. Semua bentuk komedi dan bercandaan telah diatur dan disetujui semua pihak terkait. Mohon penonton jangan baper dan enjoy the show. Bunga! Apaan sih dok? Aku bete. Bete kenapa? Aku butuh pasien yang ada tantangannya. Kamu kasih aku pasiennya muda-muda semua. Kemarin kan tantangan banget dok. Yang mana? Yang ono. Yang si sobat dibenerinnya. Enggak lah. Sebenarnya kamu tuh harus tahu kamu tuh bekerja dengan siapa Bunga. Iya. Kamu bekerja dengan seorang dokter Richard. Salah satu dokter kecantikan paling terkenal di Indonesia. Benar. Klinik kecantikan Athena. Klinik kecantikan besar di Indonesia. Benar. Kamu kasih aku pasien yang susah lah. Yang susah. Diobatin. Susah disembuhin. Tantangan. Tantangan, ini dokter minta tantangan mulu ya. Tapi kalau dia orang biasa nggak apa-apa dok, nggak terkenal. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting. Duitnya banyak. Itu kan maksud Anda. Iya kan gak mungkin gratis juga. Iya. Kita kan hidup kan butuh juga. Butuh duit ya. Tapi kan kalau bisa disembuhin kan bisa ngebantu masyarakat juga. Bisa ngebantu pasiennya juga. Benar. Kamu jangan takut. Iya, saya takut. Saya takut. Tapi karena ada dokter, saya jadi tetap takut. Jangan takut. Ya, enggak. Kamu punya bos ini tuh salah satu dokter kecantikan paling terkenal. Iya. Kamu tau gak bedanya kita dengan yang lain apa? Nyombong dulu gitu ya. Tempat kerja kan, nyombong kan. Biasa nyombong narsis. dulu, iya. Kan gak ada kamera juga di sini. Nggak ada ini mah, nggak ada. Kita itu paling banyak before afternya. Pasien jerawatan parah kita sembuhin. Gue amplas gue hilangin. Jepara kali. Yang terkenal. Apa? Bahkan tuh dari apa ya, waktu dia jerawatan parah kayak gitu, aku datengin. Terus aku bilang 3 bulan lagi sembuh, sampai berdoa dengan Tuhan, ya Tuhan aku sudah terlanjur janji. Kayak gimana kalau nggak sembuh Tuhan. Bantulah gitu ya, gitu. bantulah Tuhan gitu. Ternyata memang sembuh tuh kan, ajaib. Iya. Banyak banget sih pasien kayak gitu. Jadi kayak pasien yang aku pengen tuh ada pasien yang aku deg-degan kayak gitu. Jadi datengin pasien yang flekan parah, jerawatan parah, terus kita lihat ke depan sembuh atau enggak. Aku pengen kayak gitu, cariin. Oke, aku cariin dulu. Ini ada nih pasien yang akan membuktikan kredibilitas kamu tuh keren banget kalau dia berubah. Asik. Kamu bisa dong dok merubah Bisa. itu semua. Dokter Aman. harus bisa ya. Pasti bisa. Aku yakin kamu bisa. Ini ada namanya Mayang lagi sih. Tapi nggak apa-apa ya. Ini Mayangnya beda kok. Aku panggilin aja. Boleh. Ibu Mayang, silakan masuk. Ya Allah. Halo. Duduk. Mbak Mayang silakan duduk. Mbak Mayang. Dari kota Lampung. Lampung. Dok, jauh ini dok dari TikToker. TikToker Kemarin aku Lampung. ada lihat. Iya. Ya mukanya baik out ya. Bener dok, lihat dok, tuh muka aku hancur banget kan karena Aduh. Ya Allah. tuh. Centil kali, lagi puber. Aduh, agak kali ya. Agak puber. Cuman ini ya begitulah dok, gara-gara coba sana sini jadi seperti ini. Tuh. Oke. Ini kalau aku ngeliat ya, ini pattern yang khas banget ya. Ini jerawat, ini kamu pakai bedak ya? Atau pakai Pakai sunscreen? sunscreen. Pakai sunscreen ya. Ini pattern yang khas banget. Ini karena salah penggunaan produk, salah penggunaan skincare. Iya, karena dia punya pattern wajahnya dan lehernya itu memang jauh banget. Kamu lihat ya, bagian sini ya. Itu bagian pattern wajah. Kan semuanya kayak bermasalah semuanya ya. Tapi di lehernya itu benar-benar kayak nggak ada masalah sama sekali Iya, kayak gitu bener, punya. Dok. Jadi
apa yang dioles di wajah itu yang membuat dia bermasalah. Jadi kemarin ada krim yang dioles ke wajah dia, itu yang buat dia bermasalah. Beruntungnya dia nggak oles ke leher. Nah, ada beberapa orang juga kalau kita ngelihatnya itu di kantong mata. Itu kebetulan dia punya kantong mata itu kan pendek ya dengan pipi ya. Sehingga nggak ada masalah. Ada beberapa orang yang jerawatan parah, tapi di daerah kantong matanya sini itu putih mulus banget. Nah, itu tuh juga salah satu tanda-tanda yang ya terjadinya itu karena salah penggunaan produk. Oh, tapi bener Kak. Iya, bener. Salah produk. Bener. Wah, kamu nggak kenal Dokter Richard sih ya dari lahir ya? Korban produk mana? Produk mana Aduh. sih? Boleh Jadi share. begini dok. Jadi begini, awalnya sih aku tuh baik-baik aja sih dok. Kalau dilihat dari di leher kan memang nggak kenapa-napa. Karena aku nggak pernah pakai krim di leher, karena memang di wajah. Jadi awalnya aku ke klinik K, sebut aja K kali ya. Baik-baik aja. K di Lampung. Iya K. Oke. K. Terus aku pindahlah ke N, ke klinik N. Nah, terus aku cobalah produk ke klinik N ini. Ternyata di produk N itu muka aku beruntusan semua di sini, kayak beradang gitu loh, pasir-pasir gitu, kayak bronjolan gitu loh. Nah, akhirnya aku panik dong. Pas aku udah panik, terus aku akhirnya ke klinik K lagi karena aku pikir ya udah deh, siapa tahu kan cocok ya pakai produk yang K ini. Ternyata di sana itu aku kasih produk malah muncul semua di pinggir-pinggirnya itu. Akhirnya dokternya menyarankan untuk derma clear atau facial. Nah, pada saat facialnya itu di sini meradang semua setelah facial. Oke, kita runut pelan-pelan ya. Di klinik K kamu dikasih apa? Cuman dikasih produk sama Skincare rumahan. Oke, aku pengen note apa aja dikasih. Facial wash, toner, krim pagi, krim malam, sama serum. Betul. Sama serum. Iya. Oke. Serum pagi. Ada nggak yang etiket biru atau yang ada nggak yang nggak BPOM atau polosan? Ya warna biru sih ya. Krim apanya? Krim malamnya? Apakah BPOM atau polosan atau etiket biru atau ditempel logo biru? Ada gambar biru nggak sih? Ada lambar Pokoknya birunya. ada biru-birunya. Di Berapa produk lama itu. kamu pakainya? Ya semenjak jerawatan ini ya. Enggak. Berapa lama kamu pakai skincare dari klinik K? Mungkin udah 5 bulanan. 5 bulan, oke. Pada waktu itu masalah kamu apa? Datang ke klinik K, pengen lebih cerah, pengen lebih glowing, atau memang ada jerawat datangnya? Atau endorse? Bukan endorse Oh, ya. bukan. Kita bukan siapa-siapa ya. Siapa tahu ya kan? Cuma orang biasa. Nah, jadi di K itu aku itu cuman pengen ngilangin ini tadi beruntusan. Makanya kembali ke K itu. Oh, enggak. Sebelumnya. Dari awal kamu datang ke klinik K itu Pengen kan dapat mencerahkan. produk. Pengen mencerahkan. Berarti iya. kamu nggak ada jerawat nih kan? Nggak ada, sama Nggak ada beruntusan. sekali. Nggak Dan ada. sebelumnya nggak ada riwayat beruntusan dan jerawatan kayak gini Nggak punya. ada. Mulus saja. Mulus. Oke, selama 5 bulan itu yang kamu pakai, apakah yang kamu rasakan waktu kamu pakai kulit kamu jadi lebih bagus, putih, kinclong, mengkilap, pas kamu pakai 2 minggu sudah jadi lebih baik, flek kita memudar, itu yang kamu rasakan? Kalau yang aku rasain ya dok, di situ tuh makin lama aku ngerasa kayak gitu-gitu aja. Menurut aku nggak kayak ada biasa aja. perkembangan. Makanya aku kesana kemari gitu, yang mencari biar cerah. Oke, berarti. aku kasih pilihan ya. Apa yang kamu rasakan begitu kamu pakai di klinik K? Apakah waktu kamu pakainya jadi lebih putih, cerah, bagus selama awal-awal dipakai, tapi ketika kamu stop pakai, dia kusam? Oke. Atau kamu pakai selama 5 bulan, kamu nggak ngerasain perubahan apa-apa? 5 bulan gak merasakan apa-apa, sama setiap berhenti dia kusam lagi. Oh, Kusam lagi dia. tau nggak ini tipe orang yang seperti apa? Orang apa? Satu orang yang nggak puas dia. Sebenarnya sudah pasti kalau dia ngomong pas berhenti kusam berarti kan ada peningkatan. Iya, benar-benar. Dia kagak puas aja Iya. dengan Mungkin peningkatan itu. peningkatannya kecil ya, sedikit. Jadi Kayak gini lah, kalau dia ngomongnya, kalau aku berhentiin dok ya, katanya kusam, berarti kan turun. Berarti kan ada sesuatu yang naik. Iya, Cuma dasarnya aja dia kagak sadar. Jangan kasih tau dia tapi. kan kedengeran dong. Kedengeran. Ada. Jadi gue kasih tahu sih, karena tipe pasien itu beda-beda. Berarti sebenarnya waktu kamu pakainya bagus, tapi kalau kamu lepas kusam. Iya kusam. Berapa hari kamu pernah lepas? Seminggu pernah pada saat sakit ya. Kusam aja atau ada kusam ditambah beruntusan? Kusam sama agak beruntusan di sini aja sih. Agak Nggak terlalu beruntusan di banyak situ. seperti ini gitu. Kamu pindah ke klinik N. Oke, pindah ke klinik N. Karena kan kalau aku dengar di TikToknya ngadunya karena klinik N ya. Iya, Yang kamu bilang kayak seolah-olah ini adalah penyebab wajah kamu rusak. Iya, ya karena gak cocok produk. Oke, ya selama di kan? klinik N kamu dikasih apa?
dikasih produk itu dok. Nah aku kan udah konsultasi sama dokternya, terus dikasih serum. Nah aku merasa dikasih serum ini kok jadi tambah menjadi gitu beruntusannya. Oke, ini dari kamu berhenti klinik K ke klinik N, jedanya berapa lama? Jedanya mungkin hari, bulan, minggu, tahun? Langsung ya? kayaknya Langsung. jeda seminggu kayaknya dok. Seminggu. Langsung ya artinya Iya, ya. langsung. Begitu kamu pindah, dikasih serum, ada treatment? Nggak ada? Cuma dikasih produk skincare? Iya produk skincare Skincare. aja. Oke, pertanyaan saya, skincare-nya semuanya BPOM atau ada etiket biru lagi? Kalau yang aku lihat dari kemasannya ya dok yang dilihat itu. Kemasannya itu kayaknya sih dia warna putih ya, cuman ditempel itu aja. Masuknya gimana tuh? Udah. Kayak Ini yang paling gawat nih, ketika pasien sendiri, kalian sendiri tuh masih nggak tahu yang mana film BPOM, yang mana yang kagak. Gue ajarin deh. Ini masalah. Dok, edukasi Ini dok. gue dari 2018 kasih edukasi, ternyata sampai sekarang masih ada yang kayak gituin. Soalnya dok kebanyakan krim ini bingung kan dok. Aduh, ini paling gampang ya. Kalau Oke. kita ngomong skincare itu yang BPOM, itu harus ada merek. Paling nggak ada 6 yang harus ada. Oke. Pertama harus ada merek nih. Ada mereknya nih, kayak ini Goddess Skin. Ada merek nggak? Ada kan? Ada. Kalau kalian lihat belakangnya, itu ada ingredient. Ada nggak ingredientnya? Terus ada cara pemakaiannya. Terus ada pabrik diproduksinya. Terus juga ada nomor BPOM-nya. Oke. Ya, terus ada expired date-nya dan nomor batch-nya. Nah, 6 harus ada. Tidak boleh satu saja ada. Jadi kalau ada merek doang, itu namanya abal-abal. Kalau ada merek, ada juga cara pakainya, ada ingredientnya, yang lain nggak ada, itu abal-abal. Harus 6-nya itu komplit ada, itu baru namanya skincare BPOM. Mbak, kita zaman sekarang, masa pakai skincare aja nggak diliatin? Ini kita pakai loh. Kebanyakan gitu tau dok. Nah, tapi kan salahnya di ente, bukan? Enggak, mungkin mbaknya kayak Udah aku juga. percaya. Jadi kayak percaya sama dokternya Udah gitu percaya loh. loh kita itu. Oh, nggak boleh. tetap. Kecuali Nah, sama dokter Richard kalau tuh percaya banget. etiket biru yang seperti gambar itu etiket biru namanya. Ditempel etiket biru. Itu namanya etiket biru. Nah ini begini sih dok. Ini klinik K kan? Klinik N. K dan N. N juga dikasih Iya. seperti ini. Nah, pertanyaanku, klinik yang N itu dari awal dikasih yang etiket biru seperti ini nggak? Dikasih. Iya sih dok, kasih kayaknya sih dok. Cuma Yang aku agak lupa sih dok itu. Mana sih? Jadi pas awal pakai klinik N langsung bermasalah atau ada periode honeymoon period dulu. Ada honeymoon period itu ada periode jadi lebih bagus, kinclong atau enggak. langsung hancur. Langsung hancur dok. Langsung hancur? Iya. Jadi aku tuh agak bingung ya dok. Jadi pas di saat katanya, oh tenang aja Mbak, katanya itu mungkin lagi proses menyatu tadi sama produk sama wajah, tadi purging ya. Bereaksi katanya Iya. gitu ya. Nah terus aku tungguin udah nyampe 2 minggu, makin menjadi dok beruntusannya itu. Nah di situ aku panik. Oke, kamu datang ke klinik N itu pada waktu itu kamu pengen mencerahkan juga atau ngilangin beruntusan dan jerawat? Pengen mencerah. Tetap mencerahkan. Pengen glowing. Glass skin gitu ya. Glass skin. Dan pada periode itu kamu langsung berhenti dan tambah banyak yang kayak tadi kamu bilang pindah ke K, tambah hancur, tambah Iya, banyak. betul. Oke. Dan dari periode kamu berhenti sampai sekarang itu sudah berapa lama? Sampai hari ini? Ya mungkin udah kejadian saya seperti ini ya dok ya, dihitung mungkin udah 4-3 bulan yang lalu. 4-3 bulan yang lalu. Mbak, saya pengen tanya dengan kamu. Kamu di kota mana? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Di Bandar Lampung ada Athena. Aku pengen tanya dan jawab jujur dengan saya. Oke. Kamu tahu saya kan? Tahu sama Nggak sih ada yang ya, nggak kan tahu sama dokter Richard. Kamu tahu klinik saya? Tahu dong. Kalau tahu siapa saya, tahu klinik saya, kenapa kamu nggak pernah datang ke klinik saya? Mahal. Nggak, aku pengen tahu dulu sih. Oke, soalnya. coba ya dok ya. Ya itu tadi dok, aku tuh udah kesana kemari ya kan. Aku tuh udah pernah coba ke dokter, tapi cuman sekali dan itu nggak habis. Oke. Karena aku pengennya instan, orangnya nggak sabar kan. Itu baru sekali ya kan. Jangan marah, jangan emosi. Jadi Karena aku tuh kan Oh, udah kamu dulu pakai. pernah datang ke tempatku. Udah, aku pakai Goddess Skin. Iya, yang sultan ya Oh, paket kan. yang Sultan Paket punya. Sultan loh. WT Premium Series yang itu ya? Bukan. Ya, yang mana? Agna, yang warna ungu. Oh, warna ungu. Ungu, ada kan Pink warna mana ungu? gua? pink apa ungu? Pink. Pink, Ah, pink kayak keunguan kan. Itu pakai halus Oke. kan dia Iya. pakainya. Iya, bagus sih tapi dok. bagus. Tapi kamu pengen lebih cepat. Iya, benar. Pengen lebih cerah. Pengen instan. Pakai sagu karambol, Mbak. Jadi aku ngerasa kan, kataku kok aku pakai ini agak on off gitu kan, on off jerawatnya. Karena aku tuh udah histeris dok, karena udah beruntusan, terus karena udah ke K ke N, terus balik lagi ke K. Oh, ini terus pada udah ke fase A. setelah kamu ke K dengan ke N, Iya, ke bener. tempatku. Tapi Aku kamu udah pengen sempet. lebih cepat Cepet, lagi. lebih cepat. Secepat apa, Mbak?
Pakai pagi sore langsung sembuh ya kayak gitu ya. Jadi aku tuh pas kemarin itu ya dok, ngerasanya kayak on off gitu dok, kayak on off gitu kan. Terus aku harus kemana lagi? Ini udah bener gak sih kalau misalnya reaksi on off itu harus seperti ini reaksi kulitnya gitu? Karena aku takut tambah banyak lagi gitu. Akhirnya aku memutuskan ke dokter kulit. Ke dokter kulit pun nggak cocok juga dok. Nggak cocok juga. Nggak cocok juga. Jadi salah satunya kamu pernah ke klinikku juga, pernah ke dokter kulit juga. Jadi kamu pindah-pindah nih ya jadi ya. Oke. Paling nggak aku sudah puas sih. Masalahnya kan kalau misalnya kotanya nggak ada Athena, oke lah kayak gitu ya. Kamu korban dari klinik atau korban dari skincare abal-abal, ya masa sih sudah tahu aku nggak datang kayak gitu punya kita ngomong ya. Kalau kamu sudah tahu datang, oke, berarti kamu belum puas saja. Oke, kita runut ya sekarang ya. Kalau menurutku ini salah satu karena efek samping dari penyalahgunaan skincare. Jadi dia ini kemarin, aku nggak tahu tapi di klinik mana dikasihnya, antara di K atau di N, kayaknya dikasih hidroquinone. Nah, hidroquinone dan steroid seperti dikasihnya. Di produk di itu ada nggak sih ya di bacaan Krim malam komposisinya? tidak ada. Pasti di etiket biru. Nah, itu menarik pertanyaan kamu. Ada nggak di komposisinya? Etiket biru itu tidak ada komposisi. Etiket biru itu menandakan bahwa obat tersebut itu racikan. Tapi sebenarnya kita sebagai pasien itu punya hak untuk bertanya. Jadi kalau misalnya kamu dikasih racikan atau kapsul racikan, bubuk racikan ataupun juga krim racikan, sebenarnya kita tuh boleh tanya dengan pasiennya, dok, ini apa sih isinya? Dan dokter tuh nggak boleh jawab ini rahasia. Ini apa ya namanya prionasi saya. Ini namanya ramuan racikan spesial dari saya. Nggak boleh. Jadi wajib harus tanya ya dok ya, biar tahu. Kasih tahu dokter ya, kalau dokter ngomong kayak gitu punya ini rahasia dapur saya, nggak boleh dok. Dari mana rahasia dapur? Enak aja dokter ngomong seperti itu punya. Kita sebagai pasien tuh berhak tahu obat apa yang dikasih ke kita. Benar. Karena di wajah nanti terjadi kayak aku loh, bener-bener. Kalian tuh dokter bukan dukun gituin. Ya karena memang itu hak kita ya untuk bertanya. Ini nih apa? Nah, tapi kita juga nggak boleh seuzon. Kenapa? Seorang dokter meresepkan sesuatu pasti ada alasannya. Sehingga kita bisa bertanya, dokter meresepkan saya hidroquinone. Ini supaya tidak mispersepsi ya. Hidroquinone itu sebenarnya obat yang boleh dipakai. Boleh. Steroid boleh dipakai nggak? Boleh. Makanya tadi aku ngomong penyalahgunaan. Seperti aku ngomong kayak ini, morfin boleh dipakai nggak? Morfin itu boleh dipakai. Ya kalau misalnya memang saat dibutuhkan. Tapi kalau misalnya dia nggak ada apa-apa gue kasih morfin, itu namanya penyalahgunaan. Jadi sebenarnya boleh nggak dokter itu meresepkan hidroquinone dan steroid? Boleh. Jadi kalau kita tanya, dok, ini apa isinya? Oh, ini adalah hidroquinone, ini adalah steroid. Maka kita boleh bertanya, apa tujuan dokter memberikan hidroquinone ke saya? Sedangkan muka saya nggak ada apa-apa. Muka saya mulus, muka saya nggak ada masalah. So why? Emang hidroquinone itu untuk apa sih dok? Hidroquinone itu sebenarnya adalah gold standard untuk ngilangin flek, tapi dipakai setempat dan tidak boleh dipakai semua wajah. Dan tidak boleh dipakai gitu gak sih? Yes, dan tidak boleh dipakai jangka panjang. Kalau kamu pakai semua wajah, efeknya akan glowing kayak porselen. Kayak keramik gitu, glowing bagus, tapi dia akan ketergantungan. Kalau lepas. Kalau aku ngomong itu kayak narkobanya kulit. Nah, ini namanya penyalahgunaan. Kalau sudah dipakai jangka panjang, itu namanya penyalahgunaan. Makanya kita tuh boleh tanya, dok, kenapa dokter pakai ini? Oh, memang kamu punya flek di bagian sini dan kamu pakai yang segini. Nanti bulan depan konsul lagi ke saya ya. Kadang-kadang pasiennya pun juga, kata orang Palembang tuh macak-macak. Macak-macak tuh bisa-bisanya sendiri. Iya. Terus pasiennya bilang, kayak dokternya kasih ini lagi, tebus lagi aja, tebus Iya, lagi. iya. Dan apoteknya pun juga gendeng. Apotek tuh nggak boleh kasih sebenarnya. Cuma kan, sebenarnya namanya Konoha ya. Oh jadi setiap mau misalkan krimnya habis, itu tuh harus konsul lagi. Harus konsul karena kan ini adalah peresepan dari dokter. Jadi kan kita nggak bisa nyalain satu dan dua hal. Jadi bisa jadi pasien salah, bisa jadi apotek, bisa jadi pasiennya yang salah. Ya jadi tapi kita tuh berhak tanya itu dulu. Pasien cerdas berhak bertanya apa isinya. Kalau ini kan isinya kamu kan tinggal balik aja kamu baca. Ya kan kalau etiket biru kamu tuh boleh tanya. Ya sekali lagi ya. Nah, tapi kalau aku yakin salah satu dari yang tadi kamu sebut tadi memberikan hidroquinone dan steroid. Nah, waktu dipakai kayaknya kamu oke di awalnya. Iya. Tapi habis itu akhirnya hancur. Betul. Kenapa? Karena skin barrier kamu sudah terlanjur rusak. Gitu. Udah rusak banget ya. Susah nih kayaknya Jadi diobatin. pas rusak. Nah, kamu sendiri sudah tahu jawabannya. Terus kenapa kamu cepat banget pindahnya? Aduh dok, itulah dok kayak penyesalan. Nah aku pikir dok. Ya kan ya, pasiennya sudah tahu sendiri ya. Itu kesabaran dokter diuji dengan pasien seperti ini.
Makasih. Tenang ya, tenang. Sebenarnya dia tuh gak usah tanya, dia sudah tahu sendiri kan. Lama ya pasti ngobatinnya ya. Susah pasti sembuhnya ya. Habis itu dia bilang, sebenarnya aku sudah datang ke tempat dokter, tapi pengen lebih cepat. Padahal periode dari Bicon sampai sekarang 3 bulan. Kok bayang gak sih dia pindah berapa dokter 3 bulan itu? Iya. Udah sana kemari dok, gitu kan udah stres banget. Nah aku pikir ya dok ya, itu karena facial gak sih dok? Apa karena produk? Salah. Menurutku yang kayak ginian punya, kalau kamu pakai produk saja gak akan bisa sembuh. Oh harus treatment. Treatment ya dok? Aku akan kasih analogi supaya kamu bantu berpikir ya. Kalau misalnya di sini ada tumpukan sampah, ada tumpukan sampah, banyak banget sampahnya. Di atas sampah itu ada lalat. Pertanyaanku, lalat ini adalah jerawat ya, ya kita ngomongnya. Kalau misalnya aku semprot pakai Baygon, mati nggak lalatnya? Mati. Ya, tapi besok ada lalat lagi nggak? Ada. Kenapa? Karena ada sampah. Aku ganti hit, aku semprot lagi, mati nggak lalatnya? Mati. Oke. Tapi besok datang lagi nggak? Datang. Oke. Apakah Baygon dengan hitnya jelek? Tidak. Karena apa? Karena penyebab utamanya nggak diselesain. Bagaimana cara nyelesain utamanya? Apakah kita semprot terus? Enggak. Angkat sampahnya. Bakar sampahnya. Itu pun dibakar sampahnya enggak semerta-merta langsung lalatnya hilang. Tapi sudah pasti lalatnya pasti akan berkurang. Dan kita ngelihat progresnya ke depan, lalatnya bisa jadi hilang. Jadi kalau aku ditanya dengan kamu, kayak gini punya harus diapain? Di treatment. Diangkat kulit matinya, dibersihin kulitnya. Itu yang nomor 1. Bahkan skincare menurutku itu nomor 2. Treatment. Pertanyaanku ya, ngangkat sampahnya nomor 1 atau semprot Baygon yang nomor 1? Ngangkat sampah. Kamu sendiri sudah ngerti kan? Iya. Udah pinter ya sekarang ya? Iya udah pintar, belajar sama dokter. Iya. Gak salah kan, dia dokter pinter aja. Makasih. Jadi memang pasien seperti kamu ini harusnya memang di treatment. Dan kita tuh gak usah ragu kalau memang kebutuhannya adalah treatment. Kan kebanyakan pasien juga ragu-ragu ya. Banyak tuh pasien tuh kayak, oh enggak lah aku mau skincare aja. Nah, aku tuh harus bisa menjelaskan dengan pasien yang mana yang harus pakai skincare, yang mana harus datang ke klinik, yang mana harus perawatan. Rika Bunga, nggak ada masalah. Masalahnya tuh biasa-biasa aja. Masalah hidup aja banyak. Masalah hidup banyak. Masalah token listrik. Bunyi. Tapi ya tuh artinya nggak ada masalah yang signifikan, nggak ada jerawat yang meradang banget, nggak ada flek. Ya masalah ringan-ringan aja. Maka kamu pakai skincare. Skincare yang kamu mau beli di drugstore boleh, kamu mau beli di TikTok boleh, mau beli di Shopee boleh, mau punya siapapun oke, yang selagi yang kamu menganggap ini bermanfaat untuk kamu. Oke, gak jadi masalah. Kalau yang sebelah sini, ini namanya disease, penyakit. Sakit itu harus disembuhkan. Benar. Perawatan itu harus dirawat. Iya. Merawat dengan menyembuhkan itu berbeda. Yang kayak gini pun ya kalau kamu pakai skincare drugstore, itu nggak ada guna. Nggak cukup. Sampai kiamat juga, kebakaran hutan juga, sampai dia kering lagi juga nggak akan sembuh. Karena kamu butuh diobatin. Kalau kita ngomong diobatin, kamu memerlukan skincare dokter. Oke. Atau skincare-nya klinik datang ke sini. Nah, sampai di situ kita akan ngelihat lagi. Ini cukup skincare doang atau butuh perawatan. Nah untuk yang kamu seperti ini punya komedonya banyak, wajahnya berminyak, peradangan semua wajah. Ini gatel banget tau dok. Kusta semua wajah, gatal semuanya. Ini butuh treatment. Titik gak pakai koma. Nah yang kita bingung nih, aku bingung tuh suka. Lu mendingan ke dokter kulit dah, gak usah ke dokter estetik. Kalau gitu gimana tuh? Semuanya sama ya. Aku ngomong gini nanti kontroversi ya. Ya kan memang itu tujuannya. Oke, aku akan jawab bijak karena dokter kulit juga berhak menjawab bijak. Aku juga berhak akan menjawab bijaksana ya. Jadi semuanya tuh sama ya. Apakah jerawat itu diajarkan pada waktu kedokteran? Semua dari kedokteran umum juga kita diajarkan. Emang kedokteran umum nggak boleh belajar, nggak boleh nyembuhin jerawat. Jerawat, panu, flek itu sebenarnya disembuhkan oleh dokter kulit. Ya dokter umum ya dari awal ya. Dokter kulit itu pada dulunya banget itu adalah dokter kulit dan kelamin. Ya. Kesannya seolah-olah itu penyakit kelamin semuanya itu adalah datang ke dokter SPKK pada zaman dulunya ya. Lalu adalah segmen kecantikan yang dimana yang tidak disentuh oleh dokter-dokter. Yaitu facial, jerawat, flek, benang, filler kan dokter kulit kan dari zaman dulu nggak pegang itu ya. Betul. Ternyata segmen ini booming, meledak banget nih. Saking meledaknya dokter kulit pun juga kayaknya ini punya kami nih katanya kan. Kayaknya punya kami nih. Ya sebenarnya sah-sah saja karena semua dokter ya punya apa ya, itu masuk ke dalam kompetensi semua dokter sih. Kecuali kalau misalnya ngebedah.
kulitnya. Oke, itu bukan lagi bedah, bukan lagi kompetensiku lagi kayak gitu punya. Jadi dokter kulit bisa nggak nyelesain ini? Bisa. Dokter kecantikan bisa nggak selesai ini? Bisa. Kalau pengalamanku, balik lagi, kalau yang kayak gini punya itu balik ke pengalaman. Balik ke pengalaman, balik ke produk yang digunakan. Aku pribadi tidak menyukai regimen pengobatan dengan kayak, sorry ya, kan kalau misalnya perbedaannya, ini mohon maaf ya, aku tanpa memukul kata semuanya ya. Kalau kamu datang ke dokter penyakit kulit, SPKK, pasti dia akan segmen racikan, tidak holistik. Ya, jarang, masih ada mungkin yang punya klinik kecantikan holistik, misalnya ada facial, ada peeling, ada laser kayak gitu punya. Tapi beberapa yang masih ini kan hanya skincare saja kayak gitu punya. Sedangkan kalau di kecantikan kamu tuh lebih holistik. Keseluruhan ya? Iya, dilihat oke, kamu punya komedo, banyak kulit matinya, ada krustanya, kamu butuh di chemical peeling. Nah ini kan artinya ada pelayanan ekstra di sana. Ada facial washnya, ada tonernya, ada sunscreennya. Nah jadi itu ada nilai positif dan negatifnya menurutku di situ sih. Jadi dua-duanya punya kekuatan dan kekurangannya masing-masing. Oke, berarti intinya sama aja ya. Sama Terserah aja. lu udah mau kemana gitu. Yes, yang nomor satu yang paling kita percaya dulu ya. Karena kan namanya berobat itu, sugesti itu penting juga ya. Kita punya keyakinan itu penting juga. Bener-bener. Kalau dokternya sekeren dokter Richard, tapi kalau lu sugestinya, enggak deh dia mah kontroversi doang isinya gitu. Jadi ya tetap nggak sembuh gitu dok? Iya, Tetap bisa. sembuh apa? Bisa sembuh sih. Bisa Kalau sembuh misalnya ya. dokternya cerdas, dokternya pintar bisa sembuh. Iya. Udah sembuh ya jadi ya? Percaya sembuh. deh Hanya sama dia. sugesti ya? Tapi kan kamu kan juga tahu bahwa yang terjadi di wajah kamu itu bisa jadi karena, kan kamu sudah bilang kan, karena klinik N atau klinik K kayak gitu. Artinya kan kamu tahu bahwa ini Sadar. adalah korban dari penyalahgunaan skincare. Betul. Berarti kan kamu seharusnya sudah tepat datang ke tempatku tinggal. Ini diberesin. Ini gampang banget loh beresinnya. Ini nggak menantang bagi dokter. Bagiku gak menantang sama sekali. Jauh-jauh dok yang dari Lampung. Yang aku menantang justru di pasiennya adalah, mohon maaf mbak, Anda operasi hidung. Dok, Iya, apa dok. mau nanya itu cuma Iya, mau nggak? apa dok? Itu Oke. miring mbak. Iya dok. Kopinya di mana mbak? Di Jakarta dok. Ini Dokternya mungkin dokter dari mana setahun. mbak? Dokter Bedah plastik atau dokter umum atau dokter-dokteran mbak? Kayaknya dokter. Kurang tahu sih dok. Jadi aku Nah kayak gimana sih ceritanya? Pasiennya gak tahu. cuma ikutan yang viral di TokTok aja dok. Oh dokternya Gitu. viral. Ada kliniknya gak? Aku tuh ini OP ya dok ya. Dan lucunya aku komplain di situ dok. Komplain malah aku yang kena marah sama dokternya. Memang biasa sih kayak gitu. Marahin balik mbak? Ya gimana nggak punya power buat marahin balik gitu. Dan dulu pada saat kita mau melakukan tindakan operasi itu kan kita ditanya tuh ada garansinya apa gimana gitu kan. Giliran udah terjadi seperti ini malah Lepas katanya tangan. udah lepas tangan gitu. Pada saat Dia marah apa ya? Dia marah apa ya? ya marah karena aku panik dok karena merah gitu kan. Terus aku bilang dok atau ini gimana ya kayak kita takut kan ngechatnya memang malam dok ngechatnya malam tapi aku sopan kalau ngechatnya dan itu dia malah marah-marah tanda bilangin aku nggak sopan tanya kan bisa nanti kata dia. Terus sedangkan aku itu udah mengikutin prosedur dia gitu loh kayak kamu jangan ini jangan itu terus kayak misalnya kamu harus pakai ini ya mbak kata dia gitu itu aku udah ikutin semua kayak produk-produk yang harus dia beli itu aku udah beli semua sampai sekarang ini aku ngechat dia pun nggak dibalas sama dia jadi ya udahlah gitu. Oh gak boleh dong. Kamu harus ini dong. Kamu harus kejar dong. Itu haknya kamu. Iya loh. Itu haknya Kayak kamu. mau ngambil tuntutan pun susah gitu mau kayak gimana gitu. Gak boleh dong, Susah. itu adalah haknya kamu. Kalau enggak saya viralin dok. Iya. Betulnya saya sudah di podcastnya dokter Ika. Gimana? Langsung dia balas ya, Mbak mohon maaf. Iya, iya. Tiba-tiba dibalas ya. Iya. Saya lah mbak, Iya. dokter-dokter aja takut dengan saya kok. Takut deh mah. Tapi itu miring mbak. Iya kelihatan banget kan. Kamu sampai enggak sih itu miring? Aku udah ngomong terus nyampe dia pembelaannya gini, itu memang bentuk dari proporsi wajahnya. Oh kata dia jawab gitu. mbak, langsung jawab. Pala lu peyang bilang. Kayak gitu. Kata dokter Richard itu ya Ada bilang. semua chattingnya, ada semuanya. Kamu jawab bilang. Kata dokter Richard palamu peyang bilang. Lama pengen. Gak tahu jawab dia dong. Untuk dokter yang operasi ini ya, itu Lumayan. cobalah kalian ya, ada hati nurani ya. Kalian tuh kalau misalnya aku tuh juga pernah, kalau kalian tanya dengan aku juga pernah kerja itu ngawur.
Sebagai seorang dokter kan kita pernah aja ya. Tapi kita tuh harus bertanggung jawab dengan hasil pekerjaan kita. Ya, karena kita itu diuji dari hasil pekerjaan kita itulah. Kalau ada di luar hasil kerjaan kita jelek, kita yang malu. Iya benar. Kita yang jelek. Aku lebih bagus, aku nombokin lagi, aku bayarin lagi, aku perbaikin lagi, biarpun aku rugi. Tapi puas pasiennya. Dibandingin kayak gini, akhirnya jadinya kemana-mana gitu. Dia agak ketalan ya. Dan nggak boleh kita ngomong. Aku pikir dokter yang marah. Dokter yang marah kenapa? Dok miring dok. Itulah gara-gara kamu gerak-gerak terus. Iya. Ternyata marahnya karena di chat malam-malam. aduh. Apalagi marahnya memang kayak gitu. Ada loh pasienku banyak yang kayak gitu punya. Aku konsul kan. Aku konsul operasi apa kayak gitu punya kan. Hasilnya jelek. Dan dia ngomong memang kayak gitu hasil. Gila dalam hatiku ya. Aku sampai marah. Aku yang sampai pernah angkat telepon dan ngomong sendiri dengan dokter itu. Dok, kalau dokter ngomong dengan pasien, aku ngomong, oke, nggak apa-apa. Dokter ngomong dengan aku, gue bilang, kok pikir aku nggak tahu? Kayak gitu. Enggak dok, siap dok. Nanti panggil lagi ada pasiennya dok ya katanya. Tapi ini benar bukan proporsi yang seperti di dokter itu bilang kan? Iya. Sebenarnya bisa lurus kan? Bisa dan itu tapi bisa aku diperbaikin. kan lihat ya dok ya foto before dan after aku pada saat dikasih penutup itu ya. Aku memang ngerasa dia pas pada saat pertama dioperasi itu memang aku ngerasa miring gitu loh. Emang udah miring. Mungkin yang ngerjainnya lagi kayak gini. Sakit pinggang dong, perspektif sakit pinggang. Di mana? Di Jakarta di mana? Klinik beneran atau apa ini? Kayaknya sih dok ya. Kan berhubung aku tahu yang dari Sebut, aku bip. Sebut aku bip. Tahu nggak? Yang mana? Aku nggak tahu klinik di Jakarta Barat. Jakarta Barat klinik tapi. Aku datang di sana emang kayak klinik lagi proses pembangunan gitu sih dok. Tapi aku nggak ngerti. Dokternya bedah plastik nggak? Udah sarap kayak gini dok. Dia itu kan ada 2 orang, ada ramean di situ. Dia tuh kayak ngarah-ngarahin gitu, tapi untuk melakukan tindakan itu bukan dia, tapi dokter. Iya. Bedah plastik nggak? Nggak tahu dok. Nggak tahu juga, oke. Kamu nggak lihat nama dokter yang ngerjain ada SPBP di belakangnya nggak tahu juga? Nggak, seingat aku nggak ada emang. Memang pasiennya aja bermasalah. Iya ini mbaknya udah nggak teliti ya kayaknya deh. Karena aku tuh orangnya lebih percaya. Ya udah gitu. kamu bayar berapa? Bayar 16 dok, 16-17 juta, oke. 17. Mungkin nggak legal ya. Tar dulu. OP 16 juta bisa. Itu makanya 17. bisa jadi nggak legal, makanya aku 17. bilang. Makanya bisa jadi menurut aku bisa jadi nggak legal. Karena setauku kalau SPBP itu harganya pasti lebih mahal. Di ruang operasi nggak? Di ruangan Di kamar nih. Jangan bilang di bilik bilang gitu. di Jangan bilang di apartemen. Jangan bilang di apartemen. dan bilang di ruko. Ruko lagi bener. Kayak mana ya gambarannya itu? Dia tuh kayak ruko yang daerah tapi kayak di lokasi perumahan besar gitu tuh. Oke. Ruangnya di dalam ruangan operasi nggak? Ya Enggak. ruangan Enggak, biasa aja sih, Ruangan tapi biasa ada aja. ini. Bisa jadi ini bukan bedah plastik ya, bisa jadi ya. Aku nggak tahu siapa yang ngerjain ya. Aku nggak tahu siapa yang mengerjakan dan harganya juga menurutku sangat murah banget ya. Aku nggak tahu, tapi yang salah kamu sih sebenarnya. Ya karena Mbak, kamu sudah punya pacar belum sih? Sudah nikah belum sih? Belum menikah dong. Kamu pasti suka dibohongi deh. Gampang diporotin ya. Udah percaya sih. Udah percaya ya. Gampang dibohongin ya. Udah tipu sih dok. Kalau penipuan Dokter aja bisa tipu dia, apalagi pasangan. Tapi mau nanya, ini implan atau tulang-tulang? Implan itu sudah kelihatan Implan. jelas itu implan. Kalau implan dia kata 16 sampai 17 juta. Kata aku 16 sampai 17 juta. Kalau mix itu 22 apa 24 gitu dok. Gitu. Dok murah banget tuh. Mix coklat. Iya, Mix nyam-nyam. Mix nyam-nyam. Aduh mbak. Tapi kacau banget kah dok? Tapi aku bingung gini ya, kayak di tok-tok gitu kan orang-orang OP di mana gini. Aku tuh nggak enak hati gitu buat ngasih tahu karena aku ngerasa belum puas gitu. Tapi Ya, komplain mereka dong. Kalau menurut mereka aku banyak yang mau gitu. Kliniknya di mana gitu. oh dia nggak lihat itu miring. Tapi udah lihat ada sebagian yang bilang miring. Tetap mau tapi ya? tetap mau mereka. Memang sih. Kataku Memang, kamu tau gak ada pasien yang di luar sana ya, sudah jelas ngaco jadi tetap ada yang mau loh. Ada pasien gigi ya, dia pakai tang. Yang ngerjainnya pakai tang, gak pakai handsun, pakai tang beneran. Bukan tang gigi ya. Tapi tetap pasien mau ngantri. Kenapa?
Memang Murah. yang seperti kamu tuh banyak di Indonesia. Tapi dok, murah itu adalah faktor banget gak sih? Mohon maaf ya kita tertawakan. Gak apa-apa sih dok. Gak apa-apa dok, gak apa-apa. Ilmu kan. Iya, ilmu. Jadi dan buat yang lain juga pelajaran biar juga. tahu Oh, gitu. bener, Tapi kalau bener. menurut aku, kalau kita aja sendiri benar-benar ngelihat itu miring, jangan di-spill sih. Maksudnya jangan dikasih tahu Nggak di boleh. klinik mana. Ya, Kak, Iya. ini kan Nanti kita malah Nggak nambah ngasih tahu, banyak. nggak kan? pernah ngasih tahu, nggak Gini ya, ngasih ini tahu. untuk kalian semua ya. Ini kita sudah ada di episode kesekian ya. Ini kan semua sudah di set ya. Meskipun kita ada unsur edukasi dan ada unsur hiburannya di sini, tapi sebenarnya kita sudah ada perjanjian dengan Ya. pasien. Satu, ini semua sudah di setting. Memang pasiennya sudah jerawatan ya. Yang kedua, pasiennya itu juga konsultasi resmi dan sudah ada persetujuan untuk ditayangkan. Ya, jadi apapun komunikasi di sini memang ada Nggak apa-apa. yang rahasia memang, ya memang kita sudah sepakat untuk kita buka sama-sama. Ya kalau bisa tertutup ya kita di sebelah aja kan, Iya, kayak gitu iya, kan, nggak benar, di benar, sini benar. ya kan demi AdSense juga kan. Iya. Ya itunya nggak usah disebutin dok. Tapi ini kelihatan kacau banget ya dok ya. Banget lah. Kacau banget ya dok. Tahu nggak kenapa aku ngomong kacau banget? Apa tuh? Hidung itu adalah sesuatu yang sangat merubah wajah. Ya, aku selalu ngomong dengan pasienku, kalau kamu pengen merubah wajah, ya kerjakan itu bagian sentral. Kalau aku kerjakan filler hidung atau hidungnya aku mancungin, itu dia langsung kelihatan tuh jadi lebih cantik, kelihatan banget. Kayak Ryuka ya. Kalau misalnya hidungnya aku perbaikin ya, aku permak ya gitu. Kamu tuh langsung berubah wajahnya. Kenapa? Karena dari center. Sama kayak kalau misalnya boy band nyanyi, nari ya, yang kita lihat itu tengah. Benar, Sebenarnya, benar. meskipun yang kanan kirinya juga menari kayak gitu, tapi tengah itu jadi fokus. Nah, kamu ini yang tengah diperbaikin, tapi tengahnya paling ngaco, paling miring. Jadi kalau ngelihat itu benar-benar kayak udah nggak lihat jerawat lagi. Ngeliat ke Orang fokusnya ke hidung. Bener kan? Bener Emang banget. kamu ngelihat jerawat masalah utama dia? Enggak, aku Jadi dari itu. aku dari tadi merhatiin hidungnya, cuman mau nanya, dok ini kira-kira boleh nggak ya ngebahas Boleh. beda Suster dengan dokter yang sama. satu pemikiran. satu Ya, pemikiran. tapi percayalah kalau kami semua seperti itu, apalagi orang lain seperti itu. Iya. Memang jerawat kamu bermasalah, tapi menurutku hidung kamu juga bermasalah. Aku jujur nggak terlalu mikirin hidung sih dok. Yang penting jerawat dulu baru hidung. Nah itu justru kamu salah. Kak, jerawat bisa ditutup foundation meskipun bertekstur. Oke. Tapi kalau Hidungnya hidung tutupin apa itu? ditutup apa? Masker kan nggak Jelas-jelas miring. Miring ya? Ya udah, aku kasih aja langsung supaya kamu jelas Oke. ya. Pertama, kamu komplain ke tempat asalnya. Oke. Ya. Kalau perlu kamu foto tuh dengan aku. Jangan ancam pakai aku tapi ya. Tapi gak apa-apa sih dok. Biar gratis gak sih? Iya nggak sih? Itu harus gratis loh. Itu harus Iya gratis. dong. Itu harus gratis. Kecuali kalau kamu pindah tempat ya gratis lah kalau kayak gitu ya. Nggak usah lah. Nggak usah lah. Biaya lagi. Tapi nanti dok kalau Tapi menurutku itu Kalau harus miring lagi diperbaikin. gimana? kalau di tempat yang sama Yang kan memang gini bisa diketok tok 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 tok. Enggak, bukan ketok magic, bukan bemper kok gimana? Sebentar ya Mbak ya. Pok. Dikeretak bisa kali ya dok ya? Bentar mbak, bentar, gerak gitu, jadi lurus ya. Langsung Bisa pengen kali. Aduh, berarti sekarang justru kayak gini. Ini dikit doang ya seharusnya tinggal sekret gitu. Iya, ini dikit enggak, tapi banyak ya dok, bukan dikit ya. Dipanasin dulu. Masih dibahas loh. Biar udah lurusin dia dipanasin dulu. Dikorekin dulu. Dilas. Pagar kontrakan kali dilas. Tapi justru hidung tuh enggak menurut Kak Mayang tuh enggak gitu. Biasa aja hidung, yang penting gue jerawat dulu deh nih gitu. Iya, mungkin Atasnya karena- juga miring itu. Atasnya Iya, juga miring. atas sini Bukan ya. cuma bawahnya yang miring, di sini miring, di atasnya juga miring. Atasan miring. Orangnya juga miring. Dok, tapi gimana dok permasalahan jerawat nih? Jerawatnya gimana dok? Oh iya Biasa dok, satu apa? lagi. Jadi kan kebanyakan gimana sih cara mengetahui kayak produk skincare yang cocok sama kita itu gimana sih sama wajah? Nah, itu pertanyaan bagus. Bagaimana cara kita mengetahui skincare yang cocok dengan wajah kita dipakai, Mbak? Nah, selain itu gimana? Karena Bagaimana cara kita mengetahui hubungan kita dengan dia itu baik atau enggak? Dijalanin, Mbak. Berat. tapi dok maksud dia mungkin gini. Kalau Kebanyakan orang tuh jadi ini loh dok, gimana berapa hari gitu? Apa reaksinya beruntusan dulu kah atau langsung Yang gimana pertama gitu? konsul ke tempat yang tepat dulu. Kayak misalnya kamu konsul ke aku nih, ke dokter yang kamu percaya, konsul ke Athena Lampung di sana. Oke. Nanti dia akan kasih tahu, oh wajah kamu tuh berminyak, wajah kamu tuh kayak gini, masalahnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tahapan yang harus kamu lakukan.
Kalau aku nggak salah nih ya, Oke. aku baca pikiran dokterku nih pasti disuruh facial peeling dengan di laser nih. Dia akan facial dulu, bersihkan pori-pori kamu ya, ngangkat komedo kamu dulu semuanya. Jerawat kamu tidak dipencet, tenang saja, tidak dipencet, satu pun tidak dipencet. Tapi dia ngangkat kayak komedo-komedo kami dan bakal menjadi jerawat kamu. Yang kedua, dia akan laser untuk nutup pori-pori yang tadi diangkatnya tadi komedonya tadi. Dia akan tutup supaya nggak kebuka, terus ada debu, kotor, jadi komedo lagi, dan akhirnya jadi jerawat. Dia akan tutup, tek, kayak gitu punya. Terus lasernya akan membuat wajah kamu yang berminyak, akan berkurang minyakannya. Jadi, ke depan, jerawat kamu tidak lebih banyak lagi sekarang. Yang ketiga, dia akan chemical peeling kamu. Untuk apa? Untuk ngangkat kulit mati kamu. Jadi kayak jerawat-jerawat yang sudah jadi krusta, itu krusta semua kan. Krusta itu apa ya bahasanya, korengan gitu ya, korengan ya. Krusta itu dia mau angkat kulit matinya, dia di peeling, chemical peeling untuk diangkat kulit matinya. Terus kamu dikasih skincare. Nah, itu kita anggap itu yang cocok untuk kamu, karena kan kita lebih ahli, kita ngomong oh ini cocok untuk kamu. Untuk di kamu sendiri cocok atau tidaknya periodenya adalah dicoba. Kalau misalnya kamu mencoba dalam waktu 1 bulan ada perbaikan, lanjutkan. Karena ini namanya berobat, butuh waktu. Kamu nggak bisa tuh 1 minggu sembuh, nggak bisa. Kan ketok magic. Dia pengen cepet-cepet terus. Ya, soalnya tuntutan ya. Bener bekerja Bu gitu kan. Ya sabar. Sabar. Tapi kalau Akhirnya salah-salah miring tuh jadi. Jadi miring gitu kan. tapi Dok, kalau yang jerawat kayak gini disuntik bisa? Ngapain suntik? Aku nggak suka suntik. Oh. Suntik itu untuk jerawat-jerawat yang, kalau aku ya, aku gede banget. Yang kayak gini punya aku nggak mau suntik. Enggak ya. Nggak. Bahkan katanya kalau diinjek akne ya Dok ya, katanya nggak boleh keseringan juga ya. Malah itu Jadi bolong. Iya. Sama nanti dia kalau udah mati, nanti dia 2 minggu minggu kemudian nanti bawa temen-temennya tuh rame. Oh enggak, kalau itu enggak. Itu hoax itu. Itu hoax Ya, ya. tapi beberapa tipe jerawat memang disuntik. Tapi aku sendiri jarang banget untuk nyuntik ya. Dan dokter-dokterku juga paling nggak suka nyuntik ya. Kita tuh kayak pakai cara yang lain dulu. Kalau misalnya sudah mentok nggak bisa lagi kayak gitu punya baru suntik Baru ya. ya. Tapi menurutku ini mah di facial, laser, Chemical peeling udah ya, cukup udah ya. sembuh. Aku tuh udah pernah di facial Dok. Makanya sebelum jerawatan itu kan facial dulu. Di mana? Ya di KH itu. Makanya Tempatku dong. ya udah nanti Di tempat A dokter dong. ya. Ya. Nanti ketemu Bisa lah dokter Dok ya. gitu. Tenang aja bisa diatur nih. Di Bisa lah, Dok. dong. Oh ini Dok ada Ini dia, Dok. ininya nih. Ini muka aku lagi di kondisi yang sama. Tuh, di miring tuh. klinika. Dok, udah. Jerawat dulu Dok. Tolong nih, Dok. Dia nggak fokus. Dokter fokusnya hidung Nanti dia. aku telepon langsung screenshot ya. Gemes. Nah ini sebelum facial ini sama sih di klinik ya. Baik-baik aja ya. Iya ini lagi Parah beruntusan banget. sebenarnya. Ini lagi di facial. Ini bukan permasalahan facial ya. Ini permasalahan produk yang kamu pakai. Tapi aku nggak Terus yakin kulitnya loh, jadi Dok. meradang. Facial itu tapi langsung besoknya kayak gitu. Iya. Tapi Gimana? Jangan gemes. Sabar. Karena ya Dok, kebanyakan ini kan aku sama netizen juga. Kebanyakan orang setelah facial itu dia malah meradang gitu. Dan apakah itu salah terapisnya karena terlalu mencet atau salah teknis dari terapisnya itu Mencetnya atau terlalu kurang kuat atau dia kurang lagi jerawatan total. dipencet sehingga jadi meradang. Mbak, ini ada namanya tindakan itu ya, penyebab utama. Ada yang memprovokasi. Ya. Oke. Yang memprovokasinya itu facialnya bisa jadi pencetan. Tapi pencetan, kalau dia aku pencet-pencet kayak gini, punya nggak akan jadi kayak gini. Ngerti nggak? Kalau misalnya si bunga nih ya, dipencet orang yang sama, dengan teknik yang sama dipencetnya, tanpa menggunakan skincare tersebut, yang abal-abal tersebut, nggak akan jadi kayak kamu. Oke. Paham nggak? Iya. Jadi ada penyebab utamanya, ada yang memprovokasinya. Nah, jadi yang kamu ini cuma provokasi doang, tapi bukan facialnya yang bermasalah. Oke. Bukan facialnya yang bermasalah ini. Ini karena Obatnya. produk yang sebelumnya. Produknya Kak. Serem ya. Ini serem banget. Enggak, facialnya nggak ada masalah. Ini facialnya karena dipencet, ini dikeluarin, ini dipaksa dikeluarin, Tapi diekstraksi jadi itu. ini ya jadi Itu serem banget tau langsung Bisa kusam. jadi karena ekstraksinya juga nggak ini serem pakai. sih, ini miring banget sih. Tetap ya ke situ. Nanti kita kapan bareng-bareng apa kita video call aja langsung. Video call Kaget Dok. dia lihat saya langsung. Waduh kita lagi. Bagaimanapun juga dokter Richard itu cukup serem. Ini muka aku sebelumnya Dok. Bersih banget. Miring ya.
cukup. Ya nanti dia insecure. Pulang dari sini kretek loh nanti dia. Langsung keretek hidung. Kretek hidung. Jahat banget. Dokter yang jahat ini. Ya udah ini kita sembuhin, gampang nih sembuhinnya. Ya bismillah dong. Ya tapi sabar. Ya. Bisa nggak sabar? Kalau nggak sabar aku nggak sembuhin. Sabar dong. Sabar Beneran. Sabar ya. bener. Beneran. Sabar. Bisa Oke, ya, nanti kok di Hidung review aja ya. gak sabar. Ya wes kita sembuhin. Oke. Di Athena Lampung ada Athena kan di Lampung kan. Ada. Oke, aku akan kasih kamu facial. Tulis dong. Facial. Dikasih. Facial laser peeling. Facial laser peeling. Crystal peel. Yang Nah, Lanjut dong, sama terus. dikasih acne series ya Acne nanti series, ya. oke. Oke. yang miringnya enggak? Yang miringnya. Kita keretek ya. Ya, keretek. Sama saya langsung. Oke, udah puas apa lagi pengen nanya? Mumpung kamu ketemu dengan saya di luar dari itu pun kamu boleh tanya. Iya makanya nih aji mumpung. Apa ya dok ya? Selain itu sama udah sih dok. Dok, sorry. Banyak yang mau tanya. Udah, habis itu, udah situ. Dia takut duluan dok, karena apapun pertanyaan dia fokus Anda ke hidung. Terus ada. Tapi ini jerawat hormonal bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Karena kan kemarin kayak Kak Michelle itu dia bukan bener. Oh, kelihatan ya. Biasanya untuk Ini penyembuhan jerawatnya berapa namanya lama sih, jerawat Dok? kanji. Kanji. Centil ya. Gara-gara salah pakai skin. Kanjinian kau nih. Gara-gara salah pakai skincare. Terus pengen cepet-cepet sembuh. Itu makanya kanji. Kanjinian. Sabar ibu. Sabarlah. Sabar. Seumur hidupku ya, aku tuh kan aku sudah sering banget buat podcast ya. Makanya kalau aku buat podcast itu tonton. Tonton loh, yang download kan? Yang download. Kasian jerawat, nonton download. Canda loh dok, dokter dari tadi kan ini hidung saya. Salah. Yang pot hook. Nomor satu yang pada pasien kayak gini tuh, yang paling penting itu sebenarnya bukan skincare-nya, bukan obatnya, tapi komunikasi dengan dokternya. Jadi komunikasilah dengan dokternya, kasih tahu perubahannya apa. Biasanya kayak gini punya 3-6 bulan sembuh kok pasti. Tapi Kak, yang klinik Kak sama N itu klinik besar gak sih? Klinik besar, terkenal lah di kotaku itu. Masa? Iya. Besar. Yang mana yang besar? Yang Kak atau N? Ya, berhubung pinggir jalan kayaknya kelihatan semuanya dok. Semuanya pinggir jalan jadi Dia mah yang penting pinggir jalan bagus. gorengan bisa pinggir jalan. Mbak, masalahnya kalau itu klinik di tengah jalan ntar macet. Maka kena tabrak kan? Iya. Dia, ya banyak yang make juga sih dok, tapi kebanyakan juga. Lebih banyak teman-teman pakai aku- Athena kok. Athena tuh klinik Iya. nomor 1 di kota Lampung. Selain Mbak Susoni. Cobain ya dok. Jauh-jauh tuh. Soalnya deketan dengan Mbak Susoni. Oh iya, samping-sampingan ya? Depanan. Mbak Susoni tolong endorse ya. Masih aja minta endorse. Lumayan lah tambahan. Iya. Udah berarti Tapi ada. teman aku banyak kok dok yang di N itu di kantorku tuh banyak korbannya sih memang di situ. Banyak Lu ya? ini katanya sampai aku dimarahin, lu nggak bilang katanya. Gue juga korban dari situ. Oh kalau Banyak yang bagus dari A gak? Ada. Terus kenapa kamu? Ya itulah kesalahan aku dong. Aku tuh makanya kadang-kadang ya, aku bingung ya. nggak sabar itu ya. Aku tuh penasaran banget ya, kadang-kadang kayak gini ya. Wanita itu lebih suka bad boy daripada good boy. Yes, it's right. Tapi kesel diselingkuhin. Semua Bangke kan kan? sih? Mereka itu nangis-nangis kalau diselingkuhin tuh kayak nangis-nangis so apa gitu. Ketika Tapi diselingkuhin, giliran pas dipukul sama pacaran, rata. giliran pacaran ditanya, kamu sukanya good boy, soft boy, atau bad boy? Bad boy dong, lebih menantang. Dalam hatiku ya, kau pilih bad boy, Tapi giliran tapi selingkuhin nangis-nangis. Pukul kayak gitu kan. rata semua cowok sama aja. Terus ini juga, kalau skincare juga. Kalau misalnya aku punya Bepom, bagus ya kayak gitu punya. Tapi memang kan butuh waktu ya kalau Bepom ya. Kenapa Bepom tuh butuh waktu? Kita ngomong ya, bahan aktif niacinamide ya. Niacinamide itu menurut jurnal baru memberikan efek setelah 2 bulan pemakaian. Jurnal yang ngomong, bukan Dr. Richard loh. Iya. Ya, vitamin C itu baru ada hasil setelah 45 hari pemakaian. Ya, arbutin itu baru ada hasil setelah 3 bulan pemakaian. Ada yang baru ada hasil 6 bulan pemakaian. Artinya secara nggak langsung skincare yang Bepom ya itu ada hasilnya setelah penggunaan ya 3 sampai 6 bulan. Sedangkan 1 bulan dia nggak betah, dia pengennya cepet. Cepet ganti lah. Tapi dia tahu
bahwa yang cepat itu abal-abal, tapi dia masih mau pakai. Giliran yang dia tahu bagus itu aman, dia nggak mau pakai. Kan tadi kan dia bilang kan, yang N tuh banyak loh dok korbannya. Yang A tuh banyak loh hasilnya bagus. Tapi dia tetap gak mau ke A, dia pergi ke N. Dia maunya ke N. Itu sama kayak cewek tadi pilih cowok tadi goblok. Sabar, tenang. Karena dikasih waktu untuk sabar ini nanti. Nah, Bakal kalau dicoba. buat orang awam kayak kita gini, buat orang awam kayak kita gimana cara menilai dan memilih klinik yang bagus nih dan bener gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin klinik itu harusnya benar ya. Kalau kita ngomongin dokter itu harusnya benar. Kalau kita ngomong dokter dengan klinik yang nggak benar itu oknum sih kita ngomongnya. Makanya pasien yang harus jadi cerdas. Sama kayak aku ngomongin di download ya. Kita ngomong download itu semua ustadz tuh pasti bagus. Namanya ustadz tuh guru kan. Pasti ngajar yang bagus. Tapi kan ada aja yang guru yang mata duitan, bertarif dan sebagainya. Kita yang harus pinter. Kita yang harus percaya iman kita dengan apa? Misalnya baca Al-Quran, pelajarin bener-bener. Supaya apa? Kita nggak gampang ditipu oleh guru. Ya sama seperti kamu juga. Semua dokter dan semua klinik itu bagus. Cuma ada oknum-oknum tertentu. Makanya kita yang harus pintar. Kita yang harus tahu yang mana yang abal-abal, yang mana yang bagus, yang mana yang BPOM tuh memang seperti ini. Oh, kamu bedain produk BPOM dengan enggak aja ngaco kan kayak gitu punya kan. Iya. Nah, di saat seperti ini punya, kamu datang yang jelas-jelas terpercaya. Kalau di bagian kalian semua di rumah, dok, aku sudah dikasih penjelasan dokter masih nggak ngudeng. Gua aja yang bego, gua aja yang goblok kayak gitu punya. Ya kan ada beberapa orang kayak gitu ada. standar kecerdasannya di bawah rata-rata kayak gitu punya. Ya udah, datang ke yang pasti-pasti aja. Contohnya klinik kita kan pasti. Athena gitu. Nah, ini dok nih. Ini keresahan aku juga ya. Oke. Ada nggak sih BPOM palsu? Ada. Setelah aku pernah ketemuin Ada. ada. Di Datang scan loh. barcode, di scan barcode tuh Di nggak muncul barcode gitu ya dok ya? Nah itu ya kebiasaannya beda dengan orang Amerika ya. Kalau di Amerika itu kan kalau kita pakai produk itu kan kita benar-benar dilihatin ya. BPOM-nya dicek di website tuh. Kalau di Indonesia kan kata tetangga aja kita sudah percaya tuh. Iya. Tetangga aja ngomong kayak gini pakai ini ya. Sudah Ini bilang bagus. Josus polosan. Terus kita ngomong kata tetangga BPOM gue goblok. Kan. Iya. Makanya orang Indonesia itu agak-agak gimana ya. Gitu. Mudah ditipu, gampang. Makanya kalian banget. jangan ini nyalakan orang juga kayak gitu Iya. punya dasar kita. Makanya edukasi ditambah, tapi selagi edukasi ditambah kalian bingung nggak ada pilihan ya. Cari klinikku kan jelas ada di mana-mana. Atau kalau kalian pinter setahap lebih maju, kalian mau cari yang bagus ya sama di luar klinikku boleh-boleh aja nggak ada masalah sih aku. Yang penting pakainya yang jangan yang abal-abal, dah itu aja. Berarti udah jelas tuh yang etiket biru itu abal-abal ya? Iya, etiket biru tidak abal-abal. Oh tidak abal-abal, tapi Etiket biru itu prosedurnya harus jelas. Harus ada dokternya, penggunaannya harus tepat, harus ada apotekernya. Dan juga terakhir kita tuh boleh bertanya, itu apa dan fungsinya apa. komposisinya ya. Oke, puas? Oke, puas banget sih dok. Oke, saya dokternya agak berbeda dengan yang lain. Kalau dokter yang lain itu dibayar 1 kali konsul, kita per detik. Kita per detik, per kata. Dok. Kita Bayangin per berapa kata. Waduh, Pantas, per kata. makanya saya punya Rolls Udah Royce. banyak banget ini. Nah ini udah 52 menit ini biayanya cukup. Nggak murah ya, maaf ya. Ya lebih mahal dari operasi hidung kamu ya. Jadi kalau udah selesai konsulnya, Mbak bisa bayar di depan. Oke, baik. Oke. Udah dok? Ya, makasih ya. Terima kasih Ini banyak ya. ini Kita nggak bisa ditukar bakso Sony ya. Kita balik ke deportasi ke Lampung. Kita deportasi dia lagi. Silakan perawatan. Nanti Siap. kalau sudah Terima kasih, ada Kak hasilnya silakan memberikan testimoni ya. Ya, sabar Bye-bye. dan konsisten. Bye bye Kak Maya.